Aku capek ngelihat ibu sakit. Aku capek dan lelah khawatir sama ibu. Jadi, emang kenapa? Aku bawa alat swab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart people, apa kabar kalian semua? Sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go on watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, apa kabar? Sudah lama sekali kita tidak ketemu di channel YouTube saya. Dan saat ini saya akan bercerita tentang bagaimana saya bisa sembuh dari corona atau COVID-19. Saat ini saya sudah dinyatakan sembuh, sudah dinyatakan sehat, dan saya menjalani isolasi mandiri selama 5 minggu. Sebenarnya setelah 4 minggu saya sudah sebenarnya selama 25 hari atau selama 30 hari saya sudah dinyatakan sehat. Cuma karena supaya saya lebih baik lagi keadaannya, maka anak-anak saya menambah waktunya sehingga saya menjalani isolasi mandiri selama 5 minggu. Nah, saya menjalani isolasi mandiri itu sejak pertengahan Desember itu sampai akhir Januari. Bagaimana saya bisa tular COVID-19? Sebenarnya semenjak bulan Juli, sudah kurang lebih sekitar 6 bulan, itu saya sedang menjalani pengobatan untuk saraf kejepit di tulang belakang dan retak tulang belakang. Jadi di bagian belakang tulang saya itu ada saraf kejepit dan retak di tulang belakang bagian bawah. Nah, kemudian kemungkinan saya tertular dari pasien lain yang mungkin dia juga nggak tahu kalau dia itu sebenarnya terpapar penyakit gitu ya, terpapar COVID-19. Kemudian itu terjadi pada bulan Desember. Sebenarnya waktu itu di pertengahan di bulan Desember saya sempat yang tidak bertemu dokter itu sekitar 2 minggu karena waktu itu saya ada tugas, ada pekerjaan, kemudian ada penelitian, sehingga saya tidak bisa kontrol ke dokter gitu. Nah, kemudian setelah itu secara kebetulan saya atas anjuran dokter syaraf saya harus menurunkan berat badan sebanyak 30 kilo. Dan pada saat itu saya sudah turun berat badan saya sekitar 11 kilo. Dan saya kemudian menggunakan ahli gizi gitu ya. Ahli gizi ini meminta saya untuk berobat ke dokter jantung supaya program yang dibuat itu tidak membahayakan saya karena mengingat faktor usia. Jadi waktu itu saya harus bertemu dengan dokter syaraf untuk minta surat rujukan ke dokter jantung karena saya pasien dia gitu. Dan saya harus minta izin sama dia. Nah, kemudian
ketika saya bertemu dengan dokter syaraf juga meminta saya untuk konsultasi ke rehab medik. Sehingga dalam seminggu itu saya bertemu dengan banyak orang, sebanyak 4 kali. Saya nggak tahu kapan saya terpapar, tapi kemungkinan ya bisa saja pada saat saya terapi, bisa saja pada saat saya kan biasanya di rumah sakit itu kita harus nunggu gitu ya, karena saya pasien BPJS. Biasanya pasien BPJS kan banyak betul gitu loh di rumah sakit. Nah, kemudian pada saat itu saya pulang terapi, kapan saya terpaparnya saya nggak tahu. Jadi pada saat itu saya pulang terapi, tiba-tiba saya ngerasa badan saya tuh meriang gitu. Saya sampai rumah, saya bilang sama anak saya, ibu kayaknya rasanya meriang gitu. Terus kata anak saya, ya udah ibu istirahat gitu. Nah, kebiasaannya di rumah kami, kalau misalnya saya sakit atau saya lelah, saya capek, biasanya anak-anak tidak boleh masuk kamar. Jadi pada saat itu pun sama, karena saya udah mulai ngerasa demam, saya bilang, kayaknya ibu mau sakit deh nih. Kalian gak usah masuk kamar ya, takutnya ketularan, saya bilang. Kamu kalau kebetulan saya satu kamar sama anak saya yang nomor 2. Jadi saya bilang, Dek bobo sama adikmu lah gitu. Terus angkat deh barang-barang kamu, jangan di kamar, jadi kamu gak bolak-balik masuk kamar. Saya suruh anak saya pindah ke kamar adiknya. Saya jadi bisa istirahat di situ sendirian. Malamnya, anak saya yang pertama pulang dari praktek. Anak saya yang pertama ini kebetulan dokter. Jadi dia pulang dari praktek, terus dia lihat saya, dia tanya, ibu kenapa? Ibu kayaknya mau sakit, meriang badannya. Saya bilang gitu. Oh ya udah, dia nggak masuk kamar, cuma dia buka pintu. Terus mungkin dia dikasih tahu sama adiknya, ibu sakit tuh, nggak mau diganggu gitu. Mungkin adiknya kasih tahu dia, jadi dia nggak masuk kamar, dia dari pintu aja. Oh gitu, udah minum obat belum? Udah, tapi obat-obatan yang biasa ibu minum aja. Oh ya udah, terus nggak lama dia pergi, tugas malam sampai pagi, terus besok pagi dia pulang, dia tanya lagi sama saya, gimana bu rasanya? Demam, terus kayaknya badan ibu nggak enak nih, sampai ke tulang-tulang sakit, ngilu tulang-tulang ibu. Oh gitu, terus dia keluar. Dia bilang, sebentar ya bu, aku coba lihat obat yang ada di rumah, katanya. Selama ini memang kebiasaan kami di rumah, kita punya kotak obat dan selalu punya persediaan obat untuk sakit-sakit yang kira-kira biasanya suka kita alami gitu. Sejak mereka kecil memang saya sudah terbiasa punya persediaan obat seperti itu. Waktu anak-anak kecil seperti misalnya obat batuk, pilek, buang-buang air, sakit perut, masuk angin, dan sebagainya gitu. Biasanya kita selalu siap di rumah. Nah, kemudian dia periksa, terus dia kasih beberapa obat penurun panas sama saya, sama antibiotik. Dia kasih antibiotik sama obat penurun panas. Coba deh bu, minum ini dulu. Kita lihat perkembangan besok, kata dia. Terus dia pergi. Besoknya saya merasa enakan. Jadi saya ke dapur, saya mulai masak untuk anak-anak saya. Nah, ternyata dia hari itu pulang, dia bilang sama saya, Bu, aku capek ngelihat ibu sakit. Aku capek dan lelah khawatir sama ibu. Jadi, emang kenapa? Aku bawa alat swab. Karena dia dokter dan kliniknya juga punya pelayanan home care, jadi dia punya akses untuk alat-alat swab tersebut gitu. Terus
pertama yang dilakukan tes adalah saya. Begitu dites dengan alat swab, ternyata hasilnya saya positif. Dan dia melakukan tes kepada adik-adiknya negatif, dan dia juga negatif, gitu. Nah, hari itu juga saya bilang sama dia, oke, Ibu isolasi mandiri, Ibu langsung masuk kamar, kalian gak boleh ada yang masuk ke kamar Ibu, terus kakak tolong atur adik-adikmu apa yang harus dilakukan. Nah, jadi pada saat itu saya sempat isolasi mandiri beberapa hari di rumah. Pada saat isolasi mandiri itu, saya keluar kamar mandi harus dibersihkan, kemudian disemprot bekas jalan saya, ruangan yang saya lewati, seluruh tempat yang saya datangi, itu semua disemprot. Baru beberapa hari, anak saya nangis, yang kecil, karena mungkin lelah, capek. Karena kan kita namanya, apalagi pada saat itu, satu hari saya harus minum air itu 3 liter. Saya sudah terbiasa satu hari itu minum 3 liter, kemudian saya juga karena saya ada minum obat-obatan segala, sehingga saya sangat sering keluar masuk kamar mandi gitu. Nah, bolak-balik kan saya bayangkan kalau misalnya 5 kali saya ke kamar mandi dalam satu hari, tentunya anak saya harus 5 kali membersihkan kamar mandi, 5 kali semprot, 5 kali ruangan kami disemprot, rumah disemprot, sehingga pada saat itu dia nangis karena selain dia harus membersihkan rumah setiap kali saya keluar kamar, terus dia juga harus menyiapkan makan saya gitu. Akhirnya saya berunding dengan anak saya yang pertama. Saya bilang, Ibu kasihan sama adik-adikmu. Dan tetap aja ada rasa khawatir kalau kalian semua terpapar atau tertular penyakit ini gitu. Jadi bagaimana kalau Ibu keluar dari rumah, isolasi mandirinya tidak di rumah. Itu akhirnya kami berunding, membicarakan baik dan buruknya, lalu akhirnya kami putuskan bahwa hari itu juga saya isolasi mandiri. Nah, sebelum saya isolasi mandiri keluar rumah, di tempat, maksudnya bukan di luar rumah, tapi di tempat lain, bukan di rumah, itu anak saya membawa saya ke rumah sakit untuk diperiksa. Jadi di rumah sakit juga diperiksa rapid sama di ronsen. Pada saat di rapid ternyata saya reaktif, dan ketika di ronsen, paru-paru saya di bagian bawah kurang lebih segini kali ya, itu memutih. Jadi kata anak saya bilang, Ibu jangan tunggu di ruangan dalam ya, karena banyak orang. Ibu tunggu di luar aja. Lalu saya keluar, saya tunggu di luar kan anginnya banyak gitu kan. Dan saya tetap pakai KN95 pada saat itu. Saya juga menjaga jarak dengan semua orang, tidak berdekatan dengan semua orang, karena saya takut saya bisa menularkan kepada yang lain gitu. Terus akhirnya atas perundingan antar dokter ini, anak saya dokter dan dokter rumah sakit pada saat itu, saya diizinkan untuk melanjutkan isolasi mandiri saya dengan tambahan beberapa obat-obatan yang diberikan oleh dokter yang menangani pada saat itu. Terus akhirnya malam itu juga saya kembali lagi, langsung berangkat ke sebuah apartemen. Semua kebutuhan saya disuplai sama anak-anak. Mereka tidak pernah masuk, hanya mengantarkan sampai di depan pintu. Saya juga tidak pernah keluar. Di apartemen itu di apartemen juga setiap hari jendela-jendela saya buka supaya
sirkulasi udara bagus masuk ke dalam ruangan. Sementara cerita saya sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya, yaitu bagaimana saya menjalani pengobatan dan bagaimana hari-hari saya di apartemen menjalani isolasi mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.